Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat kembali bertemu di pertemuan perkuliahan kali ini, yaitu statistik. Materi kita kali ini adalah statistik deskriptif dan inferensi. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana statistik secara deskriptif dan bagaimana statistik inferensi. Statistik deskriptif ini sebenarnya sudah kita bahas di pokok-pokok sebelumnya, tapi langsung formulasinya tidak dijelaskan. Oh, ini statistik deskriptif atau bukan. Sedangkan inferensi memang belum dibahas di pertemuan kita 1 sampai 7. Ilmu statistik secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensi. Nah, statistik deskriptif sendiri itu adalah metode statistik yang digunakan yang terkait dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna dalam memberikan gambaran objek yang diteliti. Nah, di dalam statistik deskriptif ini kita menghitung rata-ratanya, mediannya, modus, kuantil, desil, range, penyimpangan atau deviasi, dan yang lain sebagainya. Biasanya statistik deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang nilainya langsung dihitung dari rumus-rumus yang digunakan. Seperti halnya tabel yang ada di slide ini. Tapi bisa juga dia digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini yang sangat standar ya. Hitungan formulasi yang ada dalam mean, deviasi, dan yang lainnya itu bisa juga ditampilkan dengan secara lebih menarik lagi. Sebagaimana BNPB menggambarkan sebaran bencana yang ada di Indonesia tahun 2021. Kita bisa juga mempercantik tampilan statistik deskriptif ini menggunakan grafik yang dimodifikasi sehingga sangat menarik, sebagaimana yang ada ditampilkan dalam web visual kapitalis mengenai the most valuable companies all time atau capital market dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia sebagaimana yang ada di slide ini. Dalam realitas nyata, maka kita sangat tidak mungkin untuk menghitung atau mengambil parameter di setiap anggota populasi. Jadi misalkan Indonesia dengan populasi 280 juta, kemudian kita tanyain satu-satu, itu jelas tidak mungkin, menghabiskan waktu, biaya, dan yang lainnya. Maka oleh karena itu diputuskan untuk menggunakan sampel atau sekelompok dari populasi yang dianggap mewakili dari populasi itu atau dinamakan sampel. Nah, permasalahannya adalah bagaimana sampel tadi itu bisa mewakili populasi sehingga dari sampel yang jumlahnya jauh dari jumlah populasi tadi itu bisa menyimpulkan secara bagus, secara tepat karakter dari populasi tersebut. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan ada dua hal, yaitu bagaimana tata cara pengambilan sampel dan bagaimana cara interpretasinya. Pengambilan sampel dikenal dengan teknik sampling dan kita sudah membahasnya di pertemuan ke-7 ya, ke-6 atau ke-7 itu sudah kita bahas. Oleh karena itu kita lewati saja, yang penting Anda sudah harus ingat bagaimana pada saat kita membahas sampel. Satu hal lagi yaitu selain teknik sampling adalah inferensial. Jadi ada sampel, ada parameter populasi. Jadi ada teknik pengambilan sampelnya dari populasi yang jumlahnya banyak sekali diambil dari kemudian yang sedikit. Itu namanya teknik pengambilan sampelnya atau teknik sampling.
Nah, setelah sampel kita dapat, bagaimana cara menghitung dan bagaimana menginterpretasikan dari sampel tadi sehingga tepat untuk kita membicarakan populasi, itu namanya inferensi. Nah, disinilah ada namanya statistik inferensi. Jadi, di dalam statistik inferensi itu tentu ada pendugaan. Nah, pendugaan itu namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis lawannya. Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang mengasumsikan bahwa sampel yang kita ambil itu tidak ada bedanya dengan populasi, atau dengan kata lain sampel kita bisa mewakili populasi. Sebaliknya, kita juga bisa menduga bahwa sampel yang kita ambil itu tidak tepat untuk mewakili populasi. Nah, di sini oleh karena itu membutuhkan yang namanya uji. Nah, di dalam uji inilah itu masuk statistik inferensi. Jika kita membandingkan antara populasi dan sampel, maka mereka masing-masing punya karakteristik. Populasi punya yang namanya karakteristik rata-ratanya, variansinya, atau standar deviasinya, demikian juga sampel. Oleh karena itu, biasanya untuk populasi itu nilai harapan dari X, nilai harapan dari rata-rata variabel tadi itu adalah mu, simulkan mu. Sedangkan untuk variansinya itu sigma kuadrat. Sementara untuk sampel itu rata-ratanya adalah X1 bar. Jadi rata-rata sampel 1, sampel 2, dan seterusnya. Nah, dan variansinya tentu sama mengikuti variansi pertama, variansi kedua, dan seterusnya. Nah, yang menjadi penting di sini adalah seharusnya nilai harapan dari sampel sama dengan populasi. Di dalam perumusan ini, uraian yang ada di slide ini, kita membuktikan bahwa nilai harapan dari masing-masing sampel tadi itu, kalau misalnya jumlahnya banyak, itu sama dengan nilai rata-rata untuk populasi, atau ekspektasi rata-rata sampel itu sama dengan nilai rata-rata populasi, sehingga tidak bias. Nah, sementara untuk variansi, maka kita mendapatkan bahwa variansi dari populasi itu harus ada faktor pembaginya, yaitu 1/n. Jadi variansi sampel itu 1/n kali variansi sampel populasi. Nah, nilai harapan ini karena faktor n-nya itu, maka kalau n yang kita perbesar, sampelnya kita perbesar sehingga mendekati populasi, maka nilai variansinya itu sangat kecil. Artinya apa? Artinya bahwa nilai sampel itu kalau jumlah sampelnya itu besar sekali, maka dia bisa mendekati populasi. Ini secara teoritis dan yang diturunkan dalam persamaan matematis yang ada di slide di depan Anda. Bagaimana kita sudah pelajari sebelumnya bahwa dalam pengambilan sampel itu bisa dengan sampel yang dengan pengembalian atau sampel tanpa pengembalian. Di sini kalau dengan pengembalian maka setiap kali sampel kita ambil itu kondisinya sama. Jadi sampelnya kita kembalikan lagi, kita ngambil lagi, itu artinya populasinya tidak ada perubahan. Sehingga sangat jelas bahwa nilai harapan untuk rata-ratanya itu sama dengan mu. Sementara variansinya juga sama, variansi kuadrat per n. Sementara kalau dengan pengembalian, maka di sana ada sampel pertama, sampel kedua, dan seterusnya. Sehingga kita rumusnya untuk ekspektasi nilai harapan rata-ratanya sama, untuk variansi ada perkalian antara n besar itu adalah mewakili populasi, dikurang dengan sampel yang kita ambil. Nah, sehingga nilai harapannya itu dikali dengan n min n dibagi n besar min 1. Nah, di sini menariknya, kalau nilai n dan n besar ini
sangat kecil ya, jadi jumlah sampelnya itu kecil sekali, maka nilai variansinya itu sama dengan variansi yang yang sama dengan dengan pengembalian. Nah, sedangkan untuk sampel biasanya kita menggunakan sampel dengan distribusi normal, di mana disimbolkan misalkan X mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Contoh soal dari permasalahan ini, misalkan diameter sebuah komponen yang diproduksi secara semi otomatis itu rata-ratanya adalah 10 dengan standar deviasinya 0,1 dan dia mengikuti distribusi normal. Jika kita ambil sampel katakanlah 5 buah, berapakah kemungkinan bahwa barang yang kita ambil tadi itu nilainya rata-rata antara 9,95 mm sampai 10,05. Di sini kita perhatikan bahwa ada asumsi berdistribusi normal, artinya dia normal distribusi, kemudian min-nya itu 10 dan standar deviasinya itu 0,01. Nah, sesuai dengan perhitungan distribusi normal, maka kita akan menghitung peluang bagaimana sampel yang tadi kita ambil itu nilainya antara 9,95 sampai 10,5. Nah, di sini langsung masuk probabilitasnya itu sama dengan karena ini simetris, maka dia 2 kali probabilitas antara 10 sampai 10,5 karena di atas dan di bawah itu sama. Sehingga kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 0,7372. Artinya kemungkinan nilai dari 5 buah komponen tadi itu dengan nilai 9,95 sampai 10,5 itu 74%. Berdasarkan informasi sampel yang kita ambil di soal tadi sebelumnya, tentu kita ingin yakin berapa sih keyakinan saya bahwa kita mendapatkan nilai itu antara 9,95 sampai 10,5. Berapa persen sih kita bisa yakin? Nah, di sini masuk namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu tentu harus diuji. Nah, ujinya ada 2. Kita menggunakan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Nah, dari hipotesis namanya juga dugaan, pasti ada sebuah error atau kesalahan. Nah, ada 2 buah tipe error, yaitu menolak H0, jadi menolak bahwa komponen tadi itu berasal dari populasi komponen, itu ditolak. Padahal seharusnya diterima dan sebaliknya seharusnya diterima tapi ditolak. Nah, di sini tentu kesalahan yang ya dua-duanya error, tapi ada hal yang biasanya itu para statistikawan itu memilih ya udahlah kita menolak seharusnya itu seolah-olah kita menghukum orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu dihindari. Nol tadi itu kita tentu maka perlu diuji, namanya ujinya tes signifikansi, yaitu tes yang memungkinkan kita untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, jika perbedaan antara sampel dan populasi itu sangat besar, maka tentu H0-nya itu tidak bisa diterima atau harus ditolak. Nah, di sini level confidence limit misalkan kita yakin 95% atau 99% itu berdasarkan grafik normal di mana ada grafik normal itu kalau dijumlahkan itu kan 1. Kanan kiri simetris 0,5 0,5. Jadi kalau misalkan ada keputusan bahwa kita yakin dengan level konfidensinya itu 95%, artinya dia ada di daerah tengah yang paling banyak muncul sebagaimana gambar. Kalau dia naikkan misalkan kita ingin agar kesalahannya itu 100%, maka tentu itu ada konsekuensinya kita memperlebar grafiknya tadi ini sebagaimana yang sudah ada di sini. Jadi kalau 1,96 itu sebelah sini, maka kalau 2,5 itu di sebelah kiri atau kanannya lagi.
Contohnya seperti persoalan berikut, misalkan kita ambil dadu. Nah, tentu kita ingin kalau ada dadu, tentu dia harus setimbang ya dadunya. Artinya kalau kita lempar secara acak itu muncul nilai harapannya itu mirip. Di sini soalnya adalah kita lempar 9.000 9 kali, diperoleh angka 1 atau 6 itu 3.120. Ingat 1 atau 6, artinya union. Nah, di sini apa namanya? Kasusnya itu maka P-nya 1/3, Q-nya adalah 2/3. Sehingga nilai harapan suksesnya, rata-rata harapan suksesnya atau nilai harapannya itu adalah NP atau 9.000 dikali 1/3 atau 3.000. Sementara standar deviasinya itu adalah NPQ atau 44,72. Nah, berdasarkan dadu yang sukses tadi itu 3.120, di mana selisihnya itu sekitar 120 dan nilainya kurang dari apa yang digariskan, yaitu 3 sigma. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa mesin tadi itu dadu tadi itu kalau dilemparkan itu memiliki nilai harapan yang sama dari sisi-sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan membahas sampling distribusi dari proporsi. Secara sederhana, sampel sederhana N itu diambil dari sebuah populasi. Ini sama dengan serangkaian percobaan sampel-sampel dengan jumlah N dengan P keberhasilan atau P ya, peluang dia berhasil. Dengan probabilitas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama dengan kalau kita menghitung ekspansi dari polinomial kuadrat. Nah, polinom. Jadi misalkan P plus Q pangkat N. Itu berarti P pangkat N ditambah N, P dan seterusnya itu. Nah, di sini karena dia distribusinya itu binomial, maka kita hitungnya rata-rata adalah NP atau N kali P. Kemudian standar deviasinya adalah akar NPQ. Nah, di sini minnya jelas ya, NP kali dibagi N, artinya P. Lalu standar deviasinya adalah akar NPQ, ya kan? Itu dibagi N. Lalu presisinya adalah N per PQ akarnya. Contoh soalnya, dalam sebuah riset itu dilaporkan ada 1.705 anak laki-laki dan 1.527 anak perempuan. Akan ditanyakan apakah sex rasionya atau proporsi laki-laki dan perempuan itu setengah, betul nggak? Nah, di sini kita uji. Total observasinya adalah 3.232 dengan jumlah laki-laki 1.705. Itu artinya nilai P-nya adalah 0,5175. Sementara untuk perempuannya sebaliknya ya. Nah, di sini ada nilai harapan yang diharapkan, nilai harapan untuk rasio jenis kelamin itu 0,5 sehingga ada selisih 0,0275. Nah, di sini karena standar errornya itu adalah S, yaitu akar PQ dibagi N, maka diperoleh itu 0,0088. Nah, perbedaan ini lebih dari 3 kali. Anda lihat 2,75 dibandingkan dengan 0,08. Tadi standar deviasinya. Jadi, antara populasi perempuan dan yang laki-laki itu jomplang ya. Artinya dia tidak sama. Salah satu masalah yang penting juga kita bahas adalah bagaimana kalau perbandingan antar sampel dari dua buah populasi. Nah, di sini ada hipotesis misalkan sampelnya 1 dan 2 dia memiliki peluang P1, P2 dan seterusnya. Sehingga hipotesisnya adalah P sama dengan NPQ ditambah NPQ dibagi N plus N. Di mana P adalah probabilitas ya, proporsi. Jadi misalkan E1 dan E2 adalah standar error dari dua buah sampel, maka tinggal kita hitung saja secara keseluruhan. Di sini E sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat, lalu kita masukkan P-nya itu adalah NPQ, NP per Q, maka kalau dijumlahkan itu adalah NP saja. Di sini Z hitungnya adalah
oh populasi itu berbeda atau tidak. Nah, jadi kalau dari sini kita dapatkan nilai Z-nya jika dia lebih besar dari 3, maka dia ada signifikan perbedaannya. Sementara kalau kurang dari 2 itu dia masih ya nggak terlalu inilah ya. Terus antara 2 sampai 3 itu tingkat perbedaannya 5%. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung apakah proporsi dari sampel tadi itu sama atau tidak. Ini adalah contohnya, ada sebuah sampel untuk menilai perokok dari kota A sama enggak dengan kota B. Di sini ada 600 orang dari sebuah kota diambil, ternyata didapatkan 450 itu perokok. Dan kota yang lainnya itu dari 900 orang didapatkan 450-nya itu smoker. Nah, di sini ditanya apakah ada perbedaan yang signifikan antara kota dan A dan B dari tingkah laku itu tadi. Nah, di sini kita hitung ya, kita hitung N-nya 600 dan N-nya 900. Kalau kemudian P-nya sudah ditentukan ya, P-nya dia 0,075, maka kita dapatkan Z hitungnya itu 9,682. Ya, kita bandingkan dengan nilai yang sudah kita hitung, di mana nilai Z-nya itu jauh lebih besar dari 3, sehingga dianggap signifikan berbeda. Oke, contoh soal lagi, misalkan satu tipe pesawat terbang, itu dia mengalami trouble 5 flight dalam 100. Kemudian tipe yang lain itu 7 flight, itu dari total 250 flight. Jadi kalau tadi itu 5, ada gangguan dari 100, yang satunya 7 dari 200. Di sini pertanyaan adalah apakah kedua tipe pesawat tadi itu berbeda secara signifikan. Di sini kita hitung nilai P-nya dan nilai Q-nya, karena ini sudah ada semua. Kita dapatkan Z hitungnya adalah 0,05 dikurang 0,035 dibagi 0,254. Hasilnya adalah 0,59. Artinya di sini kita menyimpulkan karena nilainya itu kurang dari 1, maka kita simpulkan bahwa kedua aircraft ini atau jenis pesawat ini itu ya tidak signifikan perbedaannya. Sampai di sini dulu materinya, dan silahkan dikerjakan tugasnya, lembar jawaban mahasiswanya, lembar kerja mahasiswanya, dan juga bisa Anda kunjungi materi ini di channel YouTube Pragmat. Oke, terima kasih. Sampai sekian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.